masalah selesai, baru orang itu bisa produktif. Ya, tadi potensi punya bahan, punya ini, punya semuanya, tapi kok nggak ada hasilnya, berarti ada problem situ. Bagaimana mentransformasi potensi menjadi produksi? Itu harus dilakukan dengan tadi produk-produk riset, dengan pengetahuan, ya, dengan inovasi, dengan teknologi dan seterusnya. Lalu dimanapun di seluruh dunia, pendidikan tinggi itu ada dua sisi dalam satu keping mata uang, yaitu pendidikan pengajaran dan riset. Dimanapun, pendidikan untuk menghasilkan orangnya, riset untuk menghasilkan ilmu pengetahuan teknologinya. Jadi kalau kita kuliah dimanapun di seluruh dunia, tidak ada kuliah tanpa riset. Tapi Indonesia lebih unik, kita punya Tridharma Aturan Indonesia. Jadi di negara lain itu nggak ada kewajiban kampus untuk serve the people, nggak ada. Itu sukarela, kalau mau monggo, kalau nggak ya silakan. People yang mau ke industri monggo, bisnis, kalau tidak nggak apa-apa. Indonesia kewajiban amanat undang-undang itu, ya, undang-undang sistem pendidikan tahun 2000 itu masih berlaku sampai sekarang. Ada yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Apa itu pengabdian kepada masyarakat? Berarti dengan berbagai keunggulan kampus harus menghasilkan orang-orang yang unggul, produk riset yang unggul, dan nggak boleh berhenti di kampus. Jadi kehebatan kampus bukan diukur dari berapa banyak lulusan dihasilkan, ya, berapa banyak riset dilakukan, berapa banyak publikasi dihasilkan, sehingga kampusnya semakin hebat. Tetapi nggak berhenti di situ, kehebatan kampus harus bisa dideliver ke masyarakat. Itulah konsep pengabdian kepada masyarakat, sehingga memberi solusi kepada masyarakat. Dan ini kewajiban kita semua. Dan ini yang menjadi dasar kita. Lalu di RTPM dari Tridharma ini, dua dharma ditugaskan kepada kami dengan ditambah teknologi, ya. Ini kita 2021 baru tugasnya banyak itu, dari mulai merumuskan, ya. Kalau dari merumuskan harus bagaimana mensinkronisasikan, karena kegiatan riset itu bukan di kampus saja, ternyata ada tempat-tempat lain. Kampus pun satu dengan lain berbeda-beda, ya. Kalau ada kampus yang hebat, kampus yang baru belajar, bagaimana ini? Apakah mau dikompetisikan? Yang nggak hebat di lulusan Anda hilang saja, ya. Padahal kita butuh kampus, ya. Generasi muda kita yang berkesempatan kuliah itu baru sepertiga sekarang, kan gitu kan, ya. Kalau demikian seterusnya, ini menjadi dasar kita. Lalu tadi sebelum melangkah ke depan, saya selalu tadi melihat apa yang sudah pernah dilakukan, ya. Jadi walaupun masuk kemarin pindah-pindah datanya tadi mana, jadi pertama yang saya lakukan mencari data. Sejelek apapun ada data itu di dasar. Apa data untuk refleksi kita? Jadi kita kalau sebelum keluar rumah kan ibu-ibu sekalian, terutama bapak-bapak juga sekarang begitu, ya, harus melihat dulu, cocok gak saya sudah siap keluar apa enggak? Ya, bagaimana kondisi badan saya, wajah saya, apa yang perlu saya bawa, saya mau pergi kemana, cukup gak bekalnya, refleksi dulu kan, nggak berbet kalau untuk keluar, nah gitu kan, ya. Kita pun begitu bekerja, kita berefleksi apa yang sudah pernah dilakukan. Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan data kemarin dari 2019 sampai hari ini, ya. Kira-kira ini potensi kita. Jumlah mahasiswa kita yang terdaftar itu sekarang 10 jutaan. Itu 2 kali penduduk Singapura kira-kira. Singapura nomor 1 di Asia secara kompetitifnya. Kita jumlah mahasiswa kita saja 2 kali jumlah penduduk Singapura. Ya, ya. Jumlah dosen itu yang terdaftar 310, perkiraan saya udah 360-an ribu sebenarnya. Ya, kalau ditambah itu segala macam itu sebanyak penduduk Brunei kira-kira. Bayangkan, Brunei nomor 2 di Asia, Pak. Jumlah penduduknya sebanyak dosen kita, Pak. Wilayahnya seluas Pulau Bali itu Brunei itu. Kalau Singapura seluas Jakarta. Kalau di peta nggak kelihatan di Indonesia itu. Tapi dia jauh lebih unggul dibanding kita. Orang lain melihatnya begitu. Ya. Tetapi kalau secara perbandingan dinilai ini, kenapa kompetitif indeks kita rendah? Jadi kemampuan kita untuk menghasilkan researcher, menghasilkan ilmu dibandingkan yang lain masih rendah. Jadi Indonesia perbandingan jumlah researcher, ya, ini kita itu jumlah dosen, ya, dengan jumlah peneliti dibandingkan penduduk. Kalau dibandingkan Malaysia saja masih itu berapa kali lipat itu Malaysia, ya, ya, dibandingkan Malaysia 7 kali lipat Malaysia kira-kira. Dibandingkan Singapura itu sudah 20 kali lipat Indonesia perbandingannya, ya, ya. Nah ini menjadi problem kita. Untuk bisa mengejar itu bagaimana di kampus?
Jadi di dunia kampus ya. Itu apa yang dihasilkan ini di DTPM, kegiatan-kegiatan riset kita. Rata-rata sekian banyak dosen yang ingin saya soroti ya. Jumlah dosen di Dikti itu 270-an ribu ya. Lalu jumlah riset, ini saya data yang di kementerian kita ya, selama 5 tahun 54 ribu. Jadi rata-rata setahun 10 ribu riset. Banyak sedikit itu. Kalau dibandingkan jumlah riset di Singapura kita jauh lebih banyak. Tapi dibandingkan tadi kan 260 ribu dosen, jumlah risetnya setahun rata-rata 10 ribu. Banyak sedikit. Sedikit. Data saya dari jumlah dosen yang melakukan riset dalam 3 tahun tadi minimal sekali itu hanya 7%, 8%. Betul nggak? Coba di sini tunjuk tangan yang setiap tahun punya riset. Ya, yang melakukan riset. Ya, yang melakukan riset saja. Nah, 1, 2, 3, wow, hampir banyak ya. Berarti di sini lebih dari 10% ya. Berarti pakai tadi klasternya kan utama ya. Ya, jadi banyak kampus-kampus dosennya event riset pun tidak pernah. Ya, ini data. Ini dari TPM sumber utama, tentu ada sumber-sumber yang lain. Dana tidak terlalu besar dan seterusnya. Ini perguruan tinggi tahun kemarin agak banyak berpartisipasi. Tahun sebelumnya sampai dengan 2022 itu partisipasinya kira-kira 1.000-an perguruan tinggi dari 5 ribuan tadi kan. Kira-kira 20%. Kalau sekarang sudah lumayan 1.600 kampus yang paling tidak punya satu proposal dari 3 ribuan, jadi sudah mendekati sudah 50% ya. Ini menarik banget ya. Dari situ produk riset kita ini yang menarik. Kita punya riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Riset dasar apa hasilnya kita tahu semua, nanti kita bedah satu-satu ya. Nah dari situ ternyata dari data yang ada saya analisis ya. Oh ngakunya riset dasar, ternyata dia sudah menghasilkan produk solving, berarti sudah masuk di TKT terapan dia. Karena apa? Kesempatan itu dia bisa tulis proposal sama riset dasar. Padahal sudah berapa? Jadi berputar-putar di situ, padahal outputnya sudah melompat. Sisi lain ada skema pengembangan saya ajukan nih. Ternyata nggak berkembang dia. TKT-nya masih TKT 5 bahkan gitu kan, sudah mengaku pengembangan dia. Setelah kita kumpulkan semua, kita analisis, ini yang menariknya. 76% riset kita TKT 1-3. Ya, gitu. Hampir 22% TKT bersatu, 23% 4-6. Yang TKT 7-9 hanya 0,5%. Nanti kita bicara hilirisasi gitu kan. Makanya begitu hilirisasi orang kampus bilang risetnya sudah hebat ini, harus industri mau membeli. Industri kan nanti dulu. Kan gitu kan ya. Kalau betul-betul terbukti, baru terbukti bilang kita anggap sudah siap diseminasikan. Industri nggak bicara begitu, makanya harus ada sequence. Karena riset kita ada yang berputar di mana-mana tidak tersambung gitu. Tiba-tiba mau membuat teknologi, padahal tidak melakukan state of the art riset selain know-how-nya tidak matang, melompat. Karena tren itu ya kita bikin alat itu ya, bikin alatnya jadi. Tapi bagaimana mendevelop kalau tidak tahu know-how, tidak bisa mengembangkan teknologi yang baru. Kan gitu. Nah dari situlah menjadi dasar nanti skema-skema yang kita lakukan kenapa terjadi sekarang. Output riset setelah kita identifikasi memang publikasi sebagian besar. Karena kenapa ukurannya di situ selama ini. Oh orang bilang riset diterjemahkan dari publikasi, ya banyak-banyakan publikasi. Sehingga kalau ada publikasi soal ada riset, ini saya dalami lagi, ada datanya. Kalau kita dalami, ternyata tema publikasi nggak nyambung dengan tema risetnya. Ada datanya. Orang itu saya tunjukkan datanya ini. Orang ini, institusi ini, risetnya ini, tapi publikasi itu dan seterusnya. Apa? Salah tidak salah karena kita tidak inline kegiatan tadi. Ya, jadi banyak saya ibaratkan kita sibuk semua aktivitas ada, semua luaran di masing-masing terminal ada, tapi terminalnya nggak nyambung. Ya, jadi saya selalu mudah mengibaratkan ke ibu-ibu. Ibu-ibu setiap hari belanja kan, warungnya belanja kan, setiap hari masak ya, dapur palingnya nyala kan, ada di kosong-kosong diapain ya. Setiap hari harus ada makanan tersedia kan, kasihan ya. Setiap hari kan ada yang makan di rumah kan,
Kita makan, anak kita makan, ya keluarga makan. Tetapi belanjanya belanja tema sayur asem, yang keluar, yang dimasak kok kayaknya masak tengkleng ini. Ya, begitu sampai di Medan kok gudeg yang dihidangkan. Anaknya makannya pizza di situ. Dibilang belanja setiap hari, masak setiap hari. Ada makanan di meja ada yang setiap hari semuanya makan, tapi nggak nyambung belanjanya apa, yang dimasak apa, yang tersaji apa, yang dimakan apa, itu maksud ibaratnya. Bisa terbayang ya? Riset dilakukan, pengabdian dilakukan, inovasi diklaim, publikasi, tapi nggak nyambung. Risetnya apa, publikasinya apa? Nggak tahu apa lagi. Datanya ada, saya bicara itu datanya ada. Jumlah publikasi kita setahun itu kira-kira artikel publikasi dari dosen kita itu 200.000 kira-kira. Penelitiannya hanya 10.000. Ya, kita hebat karena kita kreatif, apapun keterbatasan. Tapi bukan demikian seharusnya mulai ada alignment. Publikasi dari riset, kalau riset terbatas bagaimana harus ada skema yang membuat orang berkesempatan untuk melakukan riset yang berbentuk haki sedikit sekali ya. Lalu ini publikasi pun kalau kita lihat, karena ukuran kita dosen supaya naik pangkat, jenjang karir jalan, ada diukur tadi kan nomor riset, ukurannya apa publikasi. Maka semakin banyak publikasi semakin baik ya. Jadi kita bisa ini perbandingan, ini kembali. Saya kalau punya data kita olah yang menjadi refleksi kita. Ini saya bandingkan jumlah publikasi dibanding jumlah dosen per provinsi. Ya, kalau di Jogja paling baik ini. Ya, ini yang ungu ini adalah Scopus. Jadi di Jogja 100% artinya apa? Rata-rata satu dosen satu Scopus. Bukan berarti setiap dosen punya gitu. Ada mungkin saya punya 3. Kalau di average kan begitu ya. Kalau yang lain itu masih sedikit-sedikit. Yang kedua itu misalnya Jakarta itu adalah 70% ya. Berarti 2 dari 3 dosen. Untuk Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. Nanti kita lihat diri kita seperti apa. Ya, riset belum tentu publikasi juga belum tentu riset gitu. Seharusnya publikasi karena riset ada publikasi, harusnya begitu ya. Apalagi kalau kita bicara haki, ini yang lebih menyedihkan lagi. Haki berarti sekarang pemahaman kita IPR itu dinilai dari produk riset yang bisa berpotensi untuk digunakan secara massal, yang nanti mungkin ada konsekuensi return di situ. Ya, itu haki ada 9 begitu ya. Ada paten sederhana, ada kasih dan sebagainya. Itu lebih sedikit lagi. Karena apa? Ternyata setelah saya cari tahu, ukuran kinerja haki di Indonesia itu adalah daftar. Banyak-banyakan daftar, tapi bukan setelah daftar apa yang terjadi, nggak sampai ke situ. Saya tulis sampai DJKI pun apa kinerjanya jumlah daftar. Dan ratusan ribu pendaftaran haki di kita. Tapi yang menjadi haki sangat sedikit. Apa kalau bicara paten? PTNBH saja Pak, itu dari yang paling baik di Indonesia, jumlah haki totalnya nggak sampai 400, paten totalnya nggak sampai 400 dalam 5 tahun terakhir itu. Tapi daftarnya puluhan ribu. Kenapa gitu kan? Nah ini menjadi refleksi sehingga program-program untuk bisa dipahami arah kita ke depan seperti apa. Ya, pengabdian kepada masyarakat sangat sedikit ya. Di tahun-tahun sebelumnya ini Budi Yayu selalu melihat ya, itu umumnya itu di tahun 2020-an 100 M terus turun terakhir itu kira-kira 50-an M ya, dari total 1 T dana kompetitif, jadi hanya 5% kira-kira. Mulai tahun lalu berlipat 2, tahun ini berlipat 2 lagi ya, jadi tahun ini pengabdian itu 200 M kira-kira data yang kita alokasikan ya. Ya, untuk itu transformasi kita lakukan ini. Dari dasar tadi apa yang kita lakukan ke depan? Pertama, ya tentu perguruan tinggi harus didorong menghasilkan penelitian. Jadi penelitian itu adalah fondasinya, pengabdian itu adalah kembang dan buahnya. Jadi pengabdian itu menunjukkan keberadaan reputasi kampus di masyarakat. Reputasi harus dibangun dari akar kekuatan yang dibangun kampus tadi. Jadi kalau saya ibaratkan
riset adalah fondasi pendidikan tinggi. Ya, semakin kuat risetnya, kalau fondasi itu kan nggak kelihatan ya, akar nggak kelihatan tuh, tapi akan tercermin dari apa yang ada di fondasi di atas akar tadi. Ya. Lalu pengabdian itu adalah outputnya, apa yang bisa dirasakan masyarakat. Lalu di tengahnya bagaimana fondasi itu baru kembangnya, bagaimana kamarnya, bagaimana itunya, yang terjadi dalamnya, bagaimana aktivitas mahasiswanya, bagaimana belajar dan seterusnya. Maka harus dilakukan penelitian bagaimana? Tentu harus berkualitas. Kalau kualitas penelitian sekarang ada standarnya. Tadi kan publikasinya baik, ada hakinya, ada manfaat dan seterusnya. Tapi nggak cukup kualitas. Maka yang kedua, supaya dia berdampak ke masyarakat harus relevan dia. Sering kita riset berkualitas atau pernah Scopus, mengejar Scopus gitu kan. Trennya begitu kita ikuti, begitu jadi Scopus, what next? Selesai. Apa dampaknya buat kita? Nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena nggak relevan. Karena kita mengikuti larinya orang, kita ikuti. Padahal di kita sendiri ada masalah, kita tinggalkan orang yang tahu. Kadang-kadang kita bertanya rumah kita ke orang lain, gitu kan? Kita meneliti data dari orang lain, padahal di rumah kita itu. Karena orang lain yang masuk ke rumah kita sibuk melihat sesuatu yang dicari orang di luar, sehingga tidak relevan riset kita. Ya, kita memberitahu problem, kita memberitahu apa isi dapur kita, tapi kita tidak menghasilkan solusi. Orang lain yang menghasilkan solusi kita. Maka riset harus relevan. Relevan itu bagaimana ukuran yang berdampaknya bagi masyarakat. Kalau dampak ilmiah ke masyarakat ilmiah lagi. Kalau ke masyarakat umum berarti berdampak ke masyarakat umum. Itu yang harus kita lakukan. Maka kita membuat rasional ini. Nah, dari situlah kita merenung, saya merenung. Jadi apa tugas? Apa itu riset sih? Dulu saya ditanya pertama di RTPM, dulu PPM kok jadi RTPM. Jadi penelitian menjadi riset, apa bedanya ya? Lembaganya masih RTPM ya, bukan RTPM kan? Oh iya, apakah harus menjadi RTPM? Apa harus diganti Pak? Waduh, saya pusing juga itu kan. Jadi nggak perlu sibuk dengan P dengan R-nya. Nanti ketemu BRIN ribut lagi. Oh, riset nggak boleh di kampus pakai riset itu. Pakainya penelitian. Kalau meneliti itu begitu, jadi kita sibuk di situ tapi tidak penting apa yang kita lakukan. Akhirnya terserah lah istilahnya apa menurut saya. Sudah given begitu, toh saya nggak bisa merubah tiba-tiba menjadi P. Bahkan di panduan saya tulis dua-duanya itu. Riset garis miring penelitian, seringan mau dimakan apa gitu kan. Nanti riset lo kan nggak, ini penelitian programnya. Kalau untuk program nanti urusannya dengan program secara menyeluruh panjang. Nggak kerja, harus dibuat dua-duanya riset garis miring penelitian. Ya, intinya apa? Intinya riset itu eksplorasi. Eksplor berarti mengeluarkan apa yang di dalam, menyingkap apa yang tersembunyi. Ya, tujuannya apa? Menemukan sesuatu yang belum ada yang baru. Ya, maka kekuatan dari riset itu adalah evidence. Ya, jadi bukti kata orang nggak boleh gitu. Kita harus menghasilkan bukti itu. Yang katanya begini terbukti nggak? Gitu kan ya? Saya ingin mencari itu betul ketemu nggak yang dicari? Kan gitu. Sehingga kekuatan dari riset itu adalah empirical evidence. Sekecil apapun kalau kita yang pertama kali melakukan, pasti kita yang pertama kali punya bukti itu. Dibandingkan harus terus menganalisis bukti orang gitu kan. Dia ketemu itu kita betul nggak ada apa-apa karena belum tentu bukti yang dicari mereka sesuai dengan yang kita cari. Ya, jadi kata kunci empirical evidence. Maka dinilainya dari mana? Dari seberapa baru sesuatu yang kita temukan. Ingat, baru bukan buat diri kita yang menilai, baru itu orang lain. Kita sering berbalik gitu Pak. Kita riset karena kita nggak tahu, padahal orang banyak tahu, kita ikutin itu. Begitu kita sampaikan, ini loh saya punya yang baru. Ya kan baru buat kita, buat saya mah sudah biasa. Jadi apa yang kita klaim baru buat orang lain biasa, kan artinya itu. Padahal di sekeliling kita dari Indonesia ini kayaknya luar biasa. Banyak hal biasa di kita buat orang lain itu luar biasa. Tapi kita belum mampu untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang biasa kita ini Anda nggak tahu loh. Gitu kan kira-kira. Padahal mereka mencari tahu ke kita ini. Ya, kan gitu. Gudeg gimana nangka yang enak kok bisa menjadi gudeg, jadi manis lagi padahal dia masih mentah gitu kan.
Ya, kalau matang jadi es seger, kalau mentah jadi sayur gitu kan. Buat kita orang Indonesia biasa gitu kan. Buat orang lain tuh yang kenal jackfruit tuh nggak banyak kan. Yang kenal nangka di Indonesia orang nggak percaya nangka tahunya buah kan. Tapi di Jogja jadi sayur gitu. Nah itu kan contoh sederhananya. Kan begitu. Buat orang Indonesia biasa, buat orang lain luar biasa, gitu kan contohnya. Maka sehingga keluaran riset itu diukur dari tadi kan eksplorasi, evidence seberapa barunya bisa di antara kita, bisa lebih luas, nasional sampai internasional. Ya. Yang baru itu apa? Maka produk pertama dari situ kan pengetahuan, knowledge. Ya, knowledge tentang apa, bagaimana. Kalau kita tahu kausalitas, ini adalah science, know-how. Ya, maka apa yang harus kita buktikan kalau kita melakukan riset? Sampaikan hal baru apa yang Anda temukan, sampaikan ke halayak sehingga Anda bisa menguji betul yang kita lakukan itu hal yang baru, belum dilakukan orang lain. Itu publikasi namanya. Kan gitu ya. Kalau kita menemukan sesuatu yang baru kan harus kita umumkan itu. Kalau nggak diumumkan orang yang tahu kan, diumumkan orang sepakat maka ada pengakuan, maka publikasi. Kalau dia adalah informasi ilmiah, maka publikasinya ke masyarakat ilmiah dengan cara-cara ilmiah yang disepakati. Karena bahasa kita berbeda-beda, ya maka di situ. Lalu yang kedua, riset nggak boleh berhenti di situ. Kalau kita punya knowledge menjadi know-how, apakah berhenti di situ? Apakah yang baru sekedar bisa mengobati penasaran, oh baru, oh iya Faiz punya yang baru, lihat, oh ya wis besok ditinggal, selesai. Atau kalau yang suatu yang baru tadi bermanfaat, kalau saya punya informasi baru, Anda sepakat, oh baru, nancep di sini. Besok Bapak keluar ruangan, Bapak ceritakan ke orang lain. Tadi saya dengar begini loh, saya ceritakan ke orang lain. Artinya apa? Hal yang baru saya disepakati, diterima, lalu menjadi pijakan disampaikan lagi ke orang lain. Itu namanya sitasi. Ya, tentu kalau hal yang baru saya nggak relevan dengan yang Bapak Ibu sekalian cari, ingin ketahui ini akan disimpan, akan disampaikan orang lain kan? Cukup disimpan sendiri, oh iya begitu biasa, ya sudahlah nggak perlu diomongin lagi. Tapi kalau itu penting relevan, oh saya tahu banyak orang juga yang mencari tahu nih. Saya tahu duluan, maka saya punya kesempatan untuk menyampaikannya. Itu namanya sitasi. Kenapa orang mensitasi? Karena ada relevansi. Maka riset yang hebat, kalau tidak banyak orang yang relevan dengan riset tadi, nggak akan banyak orang yang akan mensitasi. Makanya banyak riset yang hebat nggak publikasi dia. Karena dia tahu hal yang sama sekali baru, banyak orang yang nggak perlu tahu itu. Itu pilihan kita. Ya, ada yang memang kita ingin orang lain tahu, maka kita sampaikan. Kalau kita yakin orang lain tahu, ternyata orang nggak mau tahu, ya kita ya GR kan gitu kira-kira. Ukurannya relevansi. Berikutnya nggak cukup di situ. Kalau relevansi, apakah kita cukup puas sebagai omongan? Ya, kalau dia berimpak yang baru dan orang yakin akan menghasilkan manfaat, maka itu akan menjadi pijakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Itu yang disebut dengan impact. Impact bisa kembali ke impact ilmiah, ke masyarakat ilmiah, bisa impact menghasilkan solusi yang orang nggak terpikir, terinspirasi dengan apa yang kita temukan menjadi jalan untuk solusi yang lain. Kan begitu ya. Orang bikin gudeg itu kan ilmu konservasi kan, konservasi makanan kan ya. Yang dulu dengan garam, dengan gula, dengan cara dimasak, ya itu fermentasi yang sekarang ramai gitu kira-kira. Padahal kita dari zaman nenek moyang sudah begitu kan, gitu kan, gitu lah. Kenapa kok nangka bisa awet, bisa berubah, disimpan? Itu kan konservasi, food conservation gitu kan. Ya sekarang kita belajar ilmunya kimia panjang lebar, nenek moyang kita melakukan. Karena dia nggak dituliskan, nggak dipublikasikan, bukan nenek moyang kita penemunya tuh. Karena nggak pernah publikasi kan. Ya, padahal itu digunakan orang banyak. Nah itu kira-kira ada impactnya. Sehingga impactnya belajar itu orang membuat produk kalau di sana mungkin dengan bahannya dan seterusnya. Itu namanya impact. Berikutnya yang kedua, T-nya teknologi. Setelah menghasilkan impact, kalau impact tadi adalah solusi, maka dia adalah cara untuk bisa berproduksi, untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya, nah itu yang disebut dengan inovasi. Ya, inovasi suatu yang baru bisa bermanfaat dan dimanfaatkan.
Inovasi itu harus kita buktikan dulu dengan know-how tadi, ya know-how dengan know-how kita tahu ini bisa menjadi solusi. Itu harus diriset dulu. Diriset sebelum solusi tadi kita tawarkan ke orang lain, kita harus buktikan dulu. Kalau ibu punya resep baru gitu kan, kok nasi goreng begini biasa-biasa aja, kita buat nasi goreng dengan istimewa bumbu yang lain, pasti enak ini. Jangan tiba-tiba buat sesuatu yang baru, udah teman suruh makan, nanti diomelin kita. Kita buktikan dulu. Oh enak ya, tapi masih kurang ini, coba lagi. Sampai kita betul-betul yakin kayaknya unik dan enak ini. Besok baru undang teman disajikan. Kalau teman bilang juga enak, berarti yang enak buat kita juga enak buat teman kita. Nanti dia cerita lagi, datang lagi, enak lagi. Kalau banyak yang minta, bukan nyuguhin nanti jualan kita nasi goreng gitu kan. Jadi jangan buru-buru baru rencana besoknya buka warung jualan gitu. Lo kan baru kita aja belum nyicipin udah mau jualan. Kita nyicipin enak pun belum tentu enak buat orang lain. Nah itu sebetulnya proses dari invensi ke inovasi. Kalau invensi itu by riset segala macam menghasilkan solusi bagi kita sendiri, kalau inovasi supaya bisa deliver harus dibuktikan orang lain juga mendapatkan manfaat, maka ada nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya nilai komersial nanti. Jadi jangan buru-buru komersial itu kan nilai manfaat yang bisa diuangkan. Kita buru-buru tuh mau jualan, padahal belum tentu orang butuh, dikasih pun belum tentu mau, apalagi kita jual gitu. Ya, nah itu prosesnya ada. Kalau ada nilai manfaat, baru kemanfaatan tadi harus dilindungi, harus dijaminkan. Karena produk itu aset ya. Jadi kalau kita punya barang yang kira-kira manfaatnya besar, kita lindungi nggak? Kita jaga nggak itu? Kita jaga. Kalau nilai barangnya nggak ada harganya, apakah perlu kita beli brankas, kita simpan, kita titipkan di nggak perlu begitu kan ya? Kalau barang yang punya manfaat harus tahu nilai manfaatnya. Kalau tahu nilai manfaatnya itu yang kita lindungi. Itu yang disebut dengan property right. Jadi itu menjadi properti dia, menjadi aset, sehingga bisa menghasilkan manfaat jadi keuntungan. Nah itu yang kita sebut dengan kekayaan intelektual. Kalau kita tahu nilai manfaatnya, baru bisa kita bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya. Sehingga masyarakat dapat manfaat, kita pun dapat manfaat. Itu yang disebut dengan bagaimana menghilirisasinya. Hilirisasi bisa bersifat tadi kan komersial, tapi tidak semuanya komersial kan. Kalau komersial itu apa? Kita punya produk nih, nasi goreng. Enak, kita yakin orang lain juga butuh nasi goreng kita ini. Ya, kalau yang butuh kira-kira 10 orang masih bisa di dapur kita lah buat sendiri. Tapi ternyata makin hebat ini. Nasi goreng terkenal. 10, 100, 1000 orang berbondong-bondong datang mencari nasi goreng. Mungkin kan dapur kita kerjakan? Nggak mungkin. Kita harus buat dapur khusus buat membuat nasi goreng kita. Ya, tentu kalau nasi goreng tadi harus dikirim Jakarta segala macam, perlu sistem di situ. Makanya perlu dalam tanda kutip yang disebut dengan industri untuk bisa mengembangkan inovasi kita. Kalau industri yang mengembangkan, nggak mungkin kita akan semuanya dari mulai belanja kita, kalau harus memproduksi banyak, mungkin gitu kan, ada mekanisme industri. Nah itu yang disebut dengan nanti bagaimana komersialisasi, bukan kita lagi tuh, orang lain yang melakukan tuh industri, tapi tetap nasi goreng kita tadi. Ya, saya punya resepnya, saya punya ininya, potensi bagaimana? Nah itulah proses dari diseminasi maupun komersialisasi. Kita lanjutkan ya. Di dalam TPM kita urusannya adalah pengabdian. Karena banyak produk inovasi kampus yang tidak semuanya bisa dijual karena tidak jutaan orang, tidak ratusan juta orang yang membutuhkan. Mungkin secara spesifik. Ya, kalau jutaan orang nggak mungkin kampus yang memproduksi. Kita berikan orang lain, kampus dapat manfaatnya. Itu yang disebut dengan komersialisasi. Sebelum dijual ke orang lain kita harus tahu harganya sehingga kita bisa bertransaksi. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ya, saya dulu banyak juga mengurusi inovasi di Jakarta di kampus ya. Kampus ini produk riset yang betul-betul menjadi komersial. Kalau bisa 2% itu sudah luar biasa. Boleh dicek itu. Lalu bagaimana dengan beberapa persen? Apakah berhenti di publikasi? Berhenti di kampus? Maka harus sampai ke masyarakat kalau masyarakat membutuhkannya. Masyarakat membutuhkan tentu nggak mau beli orang yang bukan diproduksi secara massalnya. Bikin mesin 1-2 nggak mungkin bisa dibeli masyarakat itu karena biaya produksi kan mahal. Ya, kalau itu buat mesin dibandingkan dengan mesin yang dibeli di market, ya orang akan beli di sana.
Karena kampus hanya membuat 2-3, tapi nilai manfaatnya harus dilakukan ke masyarakat itu. Ya, jadi 94 bagaimana itu diseminasi dalam program pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita tidak bertransaksi langsung komersial dengan masyarakat, tapi ada intangible transaction di situ. Dengan menyampaikan dipadu-padankan dengan program lain, pembiayaan lain, masyarakat dapat manfaat, kampus dapat manfaat, tapi tidak harus masyarakat membayar langsung ke kita. Itu yang disebut dengan diseminasi dalam pengabdian kepada masyarakat. Masuklah kan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Ya, itu tugas yang ketiga dari TPM nasional adalah pengabdian kepada masyarakat. Apa itu? Dan harus kita pahami ya dalam waktu singkat, mungkin ini bisa dilihat lagi, didengar lagi di Bima ya dalam sistem sosialisasi. Jadi yang perlu digarisbawahi apa? Pengabdian kepada masyarakat itu adalah implementasi hasil-hasil tadi kan, riset di kampus yang bisa memberikan solusi, yang bisa menghasilkan tadi kan problem solving di masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat, datangnya masyarakat kampus ke masyarakat itu berbeda dengan masyarakat di luar kampus. Jadi bukan datang kerja bakti gitu ya. Yuk kita beresin saluran, yuk kita babat rumput. Itu nggak perlu orang yang harus berpikir jauh-jauh di kampus. Siapa orang bisa itu di rumah kita masing-masing. Tetapi harus membawa apa yang ada di kampus yang tidak ada di masyarakat luar. Itu apa? Ilmu, pengetahuan, teknologi yang memberikan solusi kepada mereka. Maka itu adalah hasil riset. Maka pengabdian kepada masyarakat pertama adalah harus merupakan implementasi hasil riset kampus. Jadi kampus harus bawa oleh-oleh ke sini, harus jelas oleh-olehnya. Oleh-olehnya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, karena kita kalau membawa oleh-oleh itu biasanya karena kita suka atau harapannya orang yang menerima yang suka. Keseringan karena kita suka kan, kita paksa orang menerima cepat suka, padahal dia nggak butuh itu. Kadang-kadang oleh-oleh ngerepotin gitu kan. Dia kira-kira dikasih mau dipakai saya nggak dipakai kok gimana gitu ya. Karena oleh-oleh nggak relevan dengan kebutuhan mereka. Gitu ya kira-kira. Ya, buat kita misalnya pizza enak, kita datang kampung kita buat pizza yang harga 100.000. Buat mereka 100.000 dibeli beras lebih bagus kan. Buat kita pizza lebih enak, tapi buat mereka beras lebih berguna. Karena kan gitu kan, kita biarkan bawa pizza dibungkus segala macam, harga bungkusnya 2 kali lipat harga pizzanya. Sampai-sampai bungkusnya dibuang. Gitu ya kira-kira. Padahal kalau yang sama mereka butuh apa kita berikan, jauh lebih manfaat itu. Makanya perlu siapa yang mau kita bawakan. Maka stakeholder engagement itu penting. Bagaimana keterikatan kita dengan stakeholder kita datangi. Tidak mungkin kita punya keterikatan kalau kita tidak pernah mengenal mereka. Tidak mungkin kita mengenal kalau kita tidak pernah bergaul dengan mereka. Maka pengabdian yang kedua, implementasi hasil riset tapi dari kacamata siapa stakeholdernya. Maka kita harus mengenal mereka. Bukan mereka dipaksa kenal kita. Kan gitu. Karena kita kan tadi maaf lebih hebat dari mereka, punya ilmu segala macam. Biasanya orang yang lebih tinggi statusnya harus bisa mengenal dan itu bukan sebaliknya. Kan gitu. Maka stakeholder engagement menjadi penting. Lalu berikutnya tentu setiap orang, setiap tempat itu pasti punya kualifikasi yang berbeda-beda. Tadi saya katakan ilmu bisa menjadi generik, tapi problem itu spesifik. Gitu kan ya? Ilmunya sama, pertanian di Jogja dengan di Bogor pasti ada yang berbeda. Kan gitu. Jadi di mana lokasi menjadi penting sesuai dengan potensi, kebutuhan dan problemnya. Jangan dibalik. Makanya kalau pengabdian dengan riset itu meningkatkan kualitas kita, makanya fondasi tadi. Kalau pengabdian adalah meningkatkan manfaat kita. Jadi kalau pengabdian kacamata dari yang masyarakat, kalau riset dari kita. Karena semakin banyak riset semakin hebat kitanya. Tapi kalau pengabdian seharusnya bukan buat kehebatan langsung kita, intangible itu. Masyarakat merasakan kehebatan kita, nanti kita pun akan ikut hebat itu. Kan gitu. Jadi jangan dipaksa masyarakat menerima kehebatan kita, tapi kehebatan kita harus dirasakan masyarakat. Makanya harus tadi sesuai dengan fokusnya, dan yang keempat harus fokus. Jadi bukan ini nanti dulu biayanya lagi ada datang, besok ditunggu nggak datang lagi. Yang nggak ditunggu datang lagi yang lain lagi gitu kan. Sibuk lagi masyarakatnya. Jadi mulai terus tapi nggak pernah ada solusi sampai tuntas.
Maka harus fokus. Makanya sekarang berangkatnya dari problem yang dilihat apa, problem statementnya apa, kampus menawarkan solusinya. Solusinya ini dengan apa? Syukur-syukur kalau solusi bisa dibawa dari dapur kita sendiri. Kalau nggak bisa, cari dapur kampus lain. Yuk sama-sama datang ke situ. Karena nggak bisa solusi dipaksakan menemukan problemnya dibalik. Ya, problem dulu baru solusi datang. Jangan Anda bawa solusi nggak tahu problemnya. Dipaksa problem sesuai dengan solusi, nggak begitu. Ketawa begitu biasanya Pak. Biasanya gitu ya Pak ya. Lalu begitu itu kita main, masyarakat nggak mau ketemu, kita ajari, kita kasih nggak dipakai, salahnya mereka. Nggak begitu, harus dibalik. Dokter harus memahami pasien, bukan sebaliknya. Jadi kalau dokter yang baik nggak buru-buru ngasih obat ya, digali terus sampai kita bosan ya. Padahal dia dokter yang bagus supaya tahu betul-betul masalahnya. Sering kita yang punya masalah sok pinter, karena yang cuma selesai. Dokter kita ajarin kan, bukan apa dok, obat ini bukan obat itu dok gitu. Kan gitu ya. Nah ini mindsetnya harus dirubah, sehingga harus fokus. Ada problemnya, apa solusinya, bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Orang tua mampu punya setahun, ya gimana escape strateginya? Setahun dari DRTPM, tahun kedua bagaimana? Bisa 2 tahun, tahun ketiga bagaimana? Masalah ini 5 tahun, ada dana 2 tahun, bagaimana 3 tahun dia harus ada eksistensi. Itu kita siapkan program-programnya. Oleh karena itu bagaimana menilai program pengabdian kepada masyarakat, dan ini mulai kita terapkan tahun kemarin sedikit-sedikit, tahun ini akan lebih kencang kita terapkan supaya bisa terukur. Jadi berbeda dengan sebelum-sebelumnya, pengabdian itu outputnya bukan publikasi ilmiah. Bukan berarti nggak boleh, kalau bisa silahkan, tapi bukan itu target utamanya. Kenapa? Publikasi ilmiah yang berkualitas itu adalah hasil karya ilmiah, karya riset. Pengabdian itu bukan riset, implementasi hasil. Tapi boleh jadi dengan pengabdian, karena kita membawa sesuatu kepada masyarakat, maka terjadi perubahan pada masyarakat. Ini entry point untuk riset berikutnya. Jadi yang dipublikasikan risetnya, bukan pengabdiannya. Iya dong, kan pengabdian udah hasil riset, tidak kita bawa ke masyarakat. Tidak mungkin masyarakat kita beri teknologi, karena teknologi itu bukan kayak pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pasti kalau Anda bawa teknologi ada masalah baru, itu pasti. Betul nggak? Ya, nggak mungkin teknologi kita berikan selesai masalah, nanti ada problem baru nanti, requirement baru. Itulah yang menjadi riset, sehingga orang yang sulit riset masuk dari pengabdian. Bawa ke sana, terus di dalam apa perubahan terjadi. Aspek pertamanya perlu teknologi, kita beri teknologi akan timbul masalah ekonomi, masalah infrastruktur yang lainnya, masalah kesiapan dan seterusnya. Maka bukan riset sebagai orang utama, tetapi apa delivery yang pertama. Deliverynya apa olahraga yang kita bawa. Makanya adalah impact apa yang dibawa ke masyarakat itu menjadi kunci pertama. Tentu impactnya solutif, bukan impact tadi kan. Kita harap masyarakat menggunakan solusi kita, nggak begitu. Ada problem, ini solusi yang kita bawa, yang kita tawarkan. Maka delivery menjadi produk utama. Makanya di pengabdian sekarang itu porsi terbesar. Jadi jangan sampai ongkos kirimnya lebih besar dibanding yang dibawa. Jangan sampai bungkusnya lebih mahal dari barang dalamnya. Karena kita bukan untuk menyenangkan orang dalam arti, tapi untuk memberi solusi. Makanya di pengabdian itu sekurang-kurangnya 50% budget harus untuk oleh-olehnya, bukan ongkos kirimnya. Ya. Lalu yang kedua, harus relevan oleh yang kita bawa. Sama dengan publikasi tadi kan, relevan dari kacamata siapa? Masyarakat relevan itu, bukan kita. Ukuran relevansi itu apa? Partisipasi. Kalau kita membawa sesuatu yang orang lain tunggu-tunggu, pasti paling tidak ingin tahu, menghubung di datang. Ya, kalau kita datang ke kampung gitu kan, bawa oleh-oleh yang di kampung nggak ada, walaupun belum tentu dia suka, minimal, ini si Mbak datang dari Jakarta, bawa sesuatu pasti yang nggak ada di kampung, merubung, ingin tahu bahwa pengen nyicipi dia. Itu tanda partisipasi. Dia ada sesuatu yang relevan yang ditunggu dengan kedatangan kita. Maka ukuran partisipasi, berapa banyak orang berpartisipasi dalam kegiatan kita. Apakah hanya satu keluarga, satu komunitas, satu desa, satu kecamatan dan seterusnya. Maka itu menjadi ukuran nanti.
yang kita bawa ini relevansi banget. Kita minta sekurang-kurangnya kelompok. Jadi kita tidak ingin individu datang, di sana ada UKM yang perlu dibina, kita bina satu UKM, itu nggak berlaku, Ustaz. Jadi yang kita bina bukan UKM-nya, bukan keluarga si A, bukan si B, tapi adalah komunitas harus. Kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok adat, kelompok apa, harus kelompok. Suku-suku desa dan seterusnya. Seberapa banyak orang menerima. Lalu berikutnya nggak berhenti ke situ. Orang merubung melihat habis itu yowes kita pulang, mereka bubar lagi. Tahun depan udah nggak ada bekasnya. Harusnya berdampak. Dari 100 orang yang kemarin ikut itu, begitu dilihat, oh kayaknya ada 5 orang yang ikutin ini. Terus digunakan dan dia bisa melakukan perubahan untuk menghasilkan sesuatu. Itu disebut dengan dampak, dengan impact. Maka kita ukur tadi. Jangan berharap semua yang partisipasi akan ikut semua. Ya, secara teoritis itu 20% sangat luar biasa hebat. Ya. Jadi biasanya rasional itu kira-kira 5% lah gitu ya. Dari 100 orang yang ikut-ikutan, nanti ada 5 orang yang ternyata menggunakan terus berjalan. Tahun depan datang lagi ada perubahan. Nanti kalau terbukti yang akan ikut lagi nanti di situ. Makanya impact harus diukur. Dan di pengabdian kita ukur tuh mulai tahun ini. Jadi apa teknologi yang dibawa, bagaimana tingkat partisipasinya, potensi dampaknya bagaimana, tahun depan apa yang terjadi. Kalau baik kita carikan mitra untuk melanjutkan. Belum ada yang mau kita berikan tahun berikutnya. Sampai ini menimbul manfaat, tadi fokusnya tercapai. Itu kira-kira. Nah, kerasa jam 10 sudah ya. Ya. Nah ibu sekalian, makanya tadi pendidikan tinggi perannya apa tadi kan? Pendidikan tinggi adalah wahana tadi, pilar kita Indonesia, SDM dan Iptek. Jadi harapan kita bersama, pendidikan tinggi itu bukan semata-mata hanya pengguna ilmu pengetahuan teknologi. Selama ini kita sebagai pengguna ya. Jadi menurut hemat saya terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi ada 5 level itu. Level pertama kita tahu, semua tahu diajarkan. Sekarang anak kita lebih pintar dengan kita. Nggak perlu kuliah, teknologi sudah mudah diketahui sekarang. Nggak level lagi. Jadi kalau kampus cuma memberitahu ada teknologi ini, ada ini, nggak perlu sudah. Ya, itu level paling rendah itu. Ya. Lalu yang kedua setelah tahu, ya, dia harus bisa mengoperate menggunakannya. Sekarang pun menggunakan teknologi, anak kita jauh lebih pintar dari kita. Nggak perlu diajarkan di kampus, mahasiswa kita lebih pintar itu. Malah dosen tanya itu. Ya, ketawa yang mudah-mudah betul gitu ya. Itu natural. Itu nature. Ya, jadi tahu. Jadi tidak mungkin orang akan mengoperate sebelum knowing dulu dia. Maka kalau sudah tahu harus lanjutkan, Anda coba Anda gunakan operate. Nggak cukup di situ. Setelah operate biasanya mengoperate ini sesuai dengan orang yang memproduksi. Jadi kalau kita mengoperasikan handphone dengan baik, berarti sesuai dengan keinginan orang pencipta handphonenya. Nggak boleh berhenti ke situ. Next step-nya kita bisa utilize teknologi. Utilize itu memanfaatkan lebih. Tujuannya ini kita bisa gunakan lebih dari itu. Ini ada sudah pelan nilai tambah di kita. Jadi punya teknologi bukan beban, tapi yang menjadi manfaat. Level yang keempat nggak berhenti di situ seharusnya. Setelah mengutilize, kita sangat mengenali, kita tahu kebutuhan kita yang dijawab dengan teknologi tadi. Kita harus mulai mendevelop sendiri. Jadi tidak mungkin orang bisa mendevelop kalau dia tidak pernah mengutilize. Tidak mungkin bisa mengutilize kalau belum pernah mengoperate, nggak tahu bagaimana menggunakannya. Kan gitu kan ya. Nah yang paling tinggi, kalau kita bisa mendevelop, terus sering mendevelop ini. Develop kita nggak dari awal, yang ada kita modifikasi, kita ini seterusnya ya. Develop yang baru. Pabriknya tujuan ini kita bisa membuat dengan fungsi yang berbeda. Nanti pabrik kaget gitu. Oh di sini buat banyak sama, kok di sana jadi taksi gitu kira-kira. Itu develop sudah, fungsinya meningkat. Yang paling tinggi itu create teknologi. Tidak mungkin orang meng-create sesuatu yang baru kalau dia tidak pernah mendevelop. Ya, tidak mungkin orang bisa mendesain rumah baru kalau dia tidak pernah mengkonstruksi sebelumnya. Karena konstruksi sering-sering ada ide baru, ada hal yang baru ya. Nah, puncaknya di situ, tapi harus bertahap. Makanya kampus harus seperti itu. Membangun ilmu, lalu mengetahui know-how, menyelesaikan masalah, membuktikannya, merespon kebutuhan baru, akhirnya kita menciptakan teknologi sendiri nanti.
Ya, untuk itu kampus harus wahana itu. Oleh karena itu apa yang dilakukan? Harus kita lakukan pada riset tadi. Jadi tidak mungkin kita mengetahui sesuatu, apalagi yang baru, kalau kita tidak pernah mengeksplor, hanya ikut orang saja. Maka untuk itu partisipasi harus ditingkatkan. Sekarang masalahnya kan sedikit, dan riset cuma satu T, dosennya 260.000, bagaimana saya berkompetisi? Cari jalan. Zaman sekarang ya, orang nggak punya toko bisa jualan, bahkan nggak punya barang bisa jualan, nggak punya modal bisa jualan, nggak punya uang bisa beli. Masa di kampus ya segala sesuatunya ada di situ, intelektualitas kita tidak bisa memulai sesuatu, mencari jalan begitu. Maka perlu kesempatan, perlu partisipasi. Ya, kan gitu kan ya. Setelah itu baru bagaimana terus kualitas ditingkatkan. Jadi nggak bisa bicara kualitas kalau nggak ada barangnya. Jadi banyak-banyakan dulu nggak apa-apa. Gimana yang belum pernah menjadi pernah, yang sekali menjadi dua kali menjadi tiga kali, 4 kali mengajak temannya yang belum pernah, mulai lagi, banyak dulu. Setelah banyak, secara natural akan ada bagaimana kualitas. Berarti yang kedua harus lebih baik dari yang pertama dong. Kalau sudah 2 kali, harusnya yang ketiga hal yang lebih baik dong, kan gitu. Bicara kualitas. Secara kualitas harus akuntabel. Ini menjadi problem kita sekarang. Ini lagi ramai sekarang kita benahi dari akuntabilitas akademik. Sedih kita. Ya. Karena akademik level tertinggi, kalau jebol semuanya itu. Yang penting riset, gimana saya dapat pengakuan tapi tidak kita lakukan sendiri. Itu jebol bagaimana 20 tahun lagi generasi kita. Ya, setelah itu baru kita bicara prestasi. Jadi prestasi karena kita melakukan, sering melakukan, semakin baik melakukan, ada reputasi di situ dan seterusnya. Baru kita bisa dampak. Dan ini harus kita tanamkan. Nah, ini cepat saja ya. Jadi dari dosen harus mulai riset. Jadi nggak bisa kita maksa mahasiswa riset, dosen ikut di situ, nggak bisa begitu. Dosennya harus riset. Nggak bisa kita ngajarin riset kalau kita nggak pernah riset. Kita nggak pernah tahu bagaimana riset yang baik kalau kita sendiri tidak challenging dengan riset. Baru ngajak mahasiswanya. Mahasiswa datang ke sini belajar. Kita mengajari. Sebelum mengajari kita harus belajar lebih dulu dari apa yang akan kita ajarkan. Ya nggak pernah riset, kita belajar riset dulu, nggak apa-apa belajar riset kita. Nanti kita mengajari mahasiswa kita riset. Apapun caranya harus dicari. Ya, belum dapat kompetisi ya modal duluan lah, 1.000, 2.000 kita modal sendiri. Ya, riset skill kita banyak. Baru nanti naik tingkat kita berkompetisi. Karena untuk kompetisi Anda butuh portofolio. Nggak mungkin Anda ikut tanding badminton pegang raket aja nggak bisa. Pegang raket harus Anda beli sendiri dulu. Kan gitu kira-kira. Nggak mungkin tiba-tiba mau tanding badminton pegang raket nggak punya, minta beli raket. Siapa mau kasih raket Anda? Pegang raket aja nggak pernah. Kalau kamu bisa nanti orang tuanya minta, oh ya beli raket agak bagus pak, dibeli raket nanti sama bapaknya. Raket bagus, makin bagus, baru ikut pertandingan nanti di RT dulu, di RW dan seterusnya. Itu harus dibangun itu. Ya, kalau nggak ada bagaimana? Betul, untuk riset perlu fasilitas, perlu lab. Apakah harus lab ada dulu baru riset kita? Nanti dikasih lab mahal, biayanya mahal, nggak bisa riset malah. Takut dipakai, takut rusak, nggak bisa perbaiki gitu ya. Ya, ketawa gitu mas ya, gitu ya, gitu kan ya. Oh nggak ada lab nih, begitu dikasih lab bingung kita gunakannya bagaimana. Padahal banyak teman-teman punya lab yang digunakan cuma berapa jam. Sekarang aja kita nggak punya mobil bisa naik segala macam merek mobil kan? Loh iya kan? Lah iya kan? Nggak perlu punya mobil tinggal panggil, tunggu depan rumah datang mobil segala macam merek itu. Masa nggak bisa tuh riset begitu? Betul ya? Iya kan, lab orang nggak setiap hari digunakan itu. Ya, daripada kita bikin lab sendiri jadi beban kan ya. Nah, makanya perlu apa kerjasama. Untuk bisa kerjasama harus sering-sering ngobrol ngopi bareng. Jadi tahu, oh Mbak Yu punya ini ya, saya punya ini Mbak Yu, nanti tukeran itu. Jadi kita bisa sama-sama. Maka kerjasama antar kampus. Kalau kampus sudah terbatas, banyak tuh teman-teman di luar kampus yang punya. Maka harus kerjasama. Ya, kalau kerjasama hasilkan sesuatu, sampaikan apa yang Anda hasilkan. Jadi orang kenal kita.
Jadi jangan ketemu sesuatu disimpan di rumah, kita nggak bisa gunakan, orang lain nggak tahu, nggak ada gunanya. Ya, kalau menemukan sesuatu yang baru ilmiah, ilmu sampaikan, maka publikasi itu. Tapi nggak boleh berhenti di publikasi. Ilmu harus menjadi know-how, menjadi produk solusi. Sampaikan itu. Itulah karya-karya intelektual, kembalikan ke masyarakat. Kalau kembalikan, nanti tunggu apa yang terjadi. Pasti ada kembali masyarakat. Oh, kemarin kuenya enak gitu ya. Gimana cari lagi ya, gitu kan? Oh, bisa kalau saya buatkan cari lagi. Oh, ternyata banyak. Berarti saya harus beli kompor baru nih. Kalau banyak-banyak, bantu dong modalnya, bantu dong beli bahannya gitu kan. Lama-lama kan ada respon baru, akan meningkatkan infrastruktur kita. Riset baru, demikian seterusnya. Ini harus kita tanamkan ini. Mulai dari mana saja bisa, tapi yang paling penting mulai dari dosennya. Ya, jadi kalau saya katakan tadi riset itu adalah fondasi akar, dosen itu jantungnya pendidikan tinggi. Jadi maju tidaknya, hebat tidak tergantung dosennya. Kan gitu kan ya. Kalau dosennya hebat, sekecil apapun di puncak gunung dicari orang itu. Ya, kita kuliah jauh-jauh textbooknya sama itu. Tapi syarat profesor itu saya pengen seperti itu, saya cari ke sana, gitu kira-kira. Kan gitu. Kalau textbooknya sama, belajar dari mana-mana sama itu. Kampus pun begitu. Ini harus kita tanamkan. Lalu mulai dari mana? Jangan terlalu banyak lihat orang lain, mau ikut orang lain. Boleh melihat orang lain, belajar dari apa yang dilakukan. Tapi mulai dari apa yang kita punya. Makanya harus kenali potensi dan karakter. Maka bayangkan saya setiap kampus itu punya karakter masing-masing. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Akprin tidak akan mungkin bisa mengejar UGM misalnya. Tapi bukan berarti Akprin tidak bisa punya sesuatu yang UGM tidak punya, kan gitu kira-kira. Kan gitu. Belajar UGM harus. Tapi kalau Anda ngikutin UGM tidak akan pernah. Kan gitu. Apa yang dimiliki Akprin yang tidak dimiliki orang lain, itu menjadi karakter. Walaupun kecil kayak makanan kan, saya lihatnya di pucuk gunung orang antri karena hanya dia yang ada kan, betul ya? Ada warung tadi nyelpit di mana dicari orang tuh, karena padahal cuma gudeg, apa bedanya gudeg dengan yang lain? Dicari karena ada sesuatu yang ada di situ, ada tempat lain. Tengkleng gajah pinggir jalan yang di atas sana cari orang itu. Iya, karena cuma ada di situ ada keunikan kan yang dia punya, orang lain nggak punya. Tengkleng di mana-mana, kenapa orang ke situ? Mahal pun didatangi gitu kan ya. Terus kita ingin tahu, oh iya nanti cerita orang akan ada yang lain. Kita harus punya karakter, keunggulan, itulah yang disebut dengan keunggulan dan reputasi pendidikan tinggi. Ya, ini yang kita lakukan lanjut. Nah, ini nanti dibaca sendiri, sering saya sampaikan ya, apa yang kita lakukan. Ini langkah-langkahnya memperbaiki sistem informasi. Sekarang sudah terintegrasi, mudah-mudahan semakin mudah. Kedepannya tadi pagi minta saya ngomong dengan Pak Agung, ini akan kita develop dari bawah ini. Di DRTP sudah terintegrasi semua, Sinta dengan Bima. Jadi sekarang data, silahkan masukkan data. Kalau data nggak ada artinya nggak akan kita baca. Ya, kalau data dari asli nggak perlu Anda masukkan, pasti kami punya jalan untuk memasukkannya. Kita integrasikan. Dan alhamdulillah akan terkait dengan direktorat lain, dengan lembaga, dengan PAK, dengan sistem, jadi produk-produk riset akan masuk ke situ. Dan nantinya kita bangun dari bawah. Jadi kampus harus punya platform data dengan data feed standar yang sama, sehingga dosen sekali memasukkan tinggal ditarik. Ini akan mulai berjalan seperti itu. Kami juga komunikasi dengan BIN segala macamnya. Dari situlah ini kita mulai Sinta, sudah terkait dengan semuanya. Yang nggak nyambung kita datangin itu, yuk disambungkan. Ya, sehingga datanya otentik. Maka riset bukan sekedar bagus-bagusan proposal. Bagus proposal harus, tetapi harus sesuai dengan tadi track record kita. Jangan Faiz bikin proposal bagus kemana-mana, riset apapun tabrak semuanya. Tapi siapa Faiz? Nggak tahu, ahlinya macam-macam. Pokoknya hebat aja risetnya. Nggak begitu yang kita punya track record. Sehingga di situ ada keberlanjutannya. Nah dari situ. Inilah kampus kita berbeda-beda, makanya kenapa klasterisasi. Jangan kecil hati, klasterisasi itu bukan berarti menang kalahan, tidak. Tapi mengelompokkan dengan kualifikasi yang berbeda, sehingga bisa kita cek dengan yang berbeda juga. Kompetisi ada teknik yang berbeda. Supaya apa? Kesempatan terbagi sama. Ini seperti ini. Ini Jawa di Jogja. Jogja, karena kemarin saya tidak banyak bisa memprofile
Akprin yang bisa begini dari Sinta sekarang gitu ya. Akprin dibandingkan swasta di Jogja cukup baik posisinya. Amin. Ya, karena Sinta itu memotret apa? Resource-nya, dari resource yang ada apa yang dilakukan, dari apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan, apa dampaknya. Ya, kalau dilihat ini, Akprin itu yang panjang hampir semuanya tuh. Jadi sebetulnya resource dibilang dosen sedikit segala macam, hampir semua kampus yang paling panjang yang terakhir di warna ungu itu resource-nya. Sebetulnya dosen itu lebih dari cukup sudah untuk konteks risetnya. Jadi jumlah dosen tidak mencerminkan produk risetnya. Ya, jadi poin terbesar yang ungu itu ya, skor SDM-nya. Yang paling kiri itu risetnya, berapa banyak risetnya di kita scoring ya. Berikutnya pengabdian, ya. Ini riset, pengabdian, lalu ini haki, ini publikasi, ini kelembagaan, kualitas kelembagaannya, akreditasinya, jumlah prodi, kualitas segala macam. Ini adalah skor SDM-nya, jumlah dosen, kualifikasi dosen, terusnya. Idealnya seharusnya ini dijawab dengan kegiatan di sini. Ya, maka dengan dosen yang ada, akhir poinnya ini ya, maka risetnya masih sedikit ini. Betul ya? Nah, bagaimana setiap dosen melakukan riset supaya meningkatkan di situ? Jadi dalam konteks skor Sinta bukan nambah dosen yang kegiatan risetnya harus ditambah. Gimana mencari supaya skor saya namanya? Ya ini mungkin sudah semua ya. Hal yang lain. Nah ini terakhir ini yang mungkin saya sampaikan ya. Untuk riset bagaimana sequential riset? Mulai tahun ini riset juga harus tadi kan kita mengenal riset ini, tapi kenyataannya tadi saya katakan riset dasar, tapi outputnya tidak riset dasar. Kita pahami tapi tidak konsisten kita jalankan. Skema tidak berubah, tapi kita pertajam, kita konsisten menilainya. Riset dasar itu adalah tadi kan eksplorasi knowledge know-how. Maka outputnya apa? Pengetahuan baru. Maka publikasi riset dasar. Dari know-how harus mampu menjawab problem. Menjawab problem di riset lagi, dibuktikan bahwa saya punya konsep solusinya. Konsep solusi terbukti baru nanti ke masyarakat. Itu riset terapan namanya. Jadi riset terapan itu bukan semata-mata di lab saja seharusnya. Ada engagement dengan problem realnya. Sehingga konsep kita bisa terbukti, bisa menyelesaikan masalah. Makanya konsep dari riset terapan itu adalah proven the concept. Kita punya solusi, buktikan bahwa solusi kita bisa menyelesaikan. Di kepala kita bikin nasi goreng baru tadi kan, bumbunya baru gimana itu dilihat dulu tuh, rasa bumbu ini, rasa bumbu itu. Semakin banyak kita mengenali bumbu, kita bisa meracik bumbu. Apakah betul racikan baru enak atau tidak? Buktikan dulu, Anda buat dulu nasi gorengnya. Sampai terbukti enak, baru oh ini konsep nasi goreng baru. Baru dijual ini ada konsep baru. Apakah Anda bikin warung sendiri atau ditawarkan ke warung orang lain? Nah itu berikutnya pengembangan. Jadi jangan dikembangkan kalau kita tidak yakin apa yang kita buat. Yakin dulu, tahu nilainya, baru dikembangkan ngajak orang lain. Maka semakin ke kanan dan semakin kolaboratif itu. Ya, riset dasar bisa disiplin ilmu pendekatannya. Terapan lintas disiplin, lintas kampus. Tapi kalau pengembangan, bahkan kampus dengan luar kampus harus sama-sama di situ. Maka kalau pengembangan itu adalah spin off dia. Bisnis plannya seperti apa, engagement plan bagaimana, manufacturing plannya seperti apa. Maka skema-skemanya seperti ini. Skema sudah ada semua di kita, bagaimana menyambungkannya. Kita punya kedereka segala macam, maka inilah skema yang kita lakukan di RTPM ya. Nah yang baru seperti ini, ada beberapa skema baru. Nanti bisa coba ya kolaborasi itu ya. Ya kolaborasi, ada katalis, ada kerjasama dalam negeri. Saya pikir itu karena waktunya harus segera ini, ya. Ada berapa nanti bisa dibaca-baca lagi, nanti saya share ke Pak Agung ya. Ya, pengabdian nanti dengan Bu Yayu bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan sudah terkopi semua informasinya. Yang penting tadi filosofi targetnya. Jadi akan banyak, terutama pengabdian banyak transformasi tahun ini, atau tahun kemarin, tahun lebih berlanjut. Tahun ini akan lebih banyak nanti. Saya alih fokus ke jurnal. Jadi kita akan mendevelop jurnal kita sendiri. Jadi bayangan kita nanti kita punya jurnal berkualitas internasional, jurnal berkualitas nasional, jurnal berkualitas lokal.
Ini sedang berdebat dengan teman-teman bapak senior, kita sampaikan, semuanya harus bagus, enggak, karena ada peneliti pemula, bagaimana harus tembus ke yang bagus, kalau nggak pernah menulis, tetap diperlukan yang level di bawah. Jadi bukan menang kalah, Anda memang tempatnya Sinta 56 buat yang belajar, maka kualitasnya kualitas lokal. Situ naik kelas nanti kualitas nasional, Sinta 34. Naik kelas internasional, bukan yang bagus kita buang keluar, yang sisanya kita nikmati sama-sama, nggak bagus-bagus kita. Ya, buah-buah yang bagus kita impor, kita ekspor, sisanya di kita impor yang mampu kita dapat, yang jelek-jelek masuk ke kita. Nggak boleh begitu, padahal kita bisa dapat semuanya. Jadi nanti jurnal kedepannya begitu. Nah, jadi jurnal 1-2 itu harus internasional standarnya. Jadi yang mengajukan akreditasi baru, Sinta 1-2 akan lebih berat itu standarnya. Kalau nggak bisa kita turunkan ke 3-4 level lokal gitu. Nanti bisa dilihat masing-masingnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktu, biasanya saya butuh waktu 2 jam, 2,5 jam gitu ya.